Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika. Di video kali ini kita akan berdiskusi bab 1 kelas 10 SMA, yaitu besaran dalam fisika. Semua subbab pada kelas 1, pada bab 1 kelas 10 SMA, besaran, satuan, dimensi, pengukuran, angka penting, hasil pengukuran sudah kita bahas pada 3 video sebelumnya. Bisa dilihat di deskripsi. Untuk sharing kali ini, kita akan membahas materi pengayaan, yaitu hasil pengukuran pada beberapa operasi matematika. Nah, sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, and share agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada materi selanjutnya, serta agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kita juga akan adakan sharing khusus untuk membahas soal-soal, jadi jangan sampai terlewat. Adik-adik smart, mari kita mulai. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, adik-adik smart perlu pahami bahwa materi pengayaan ini sifatnya opsional, karena tidak semua buku memuatnya, dan tidak semua sekolah juga mengajarkan. Nah, di sini Kak Bas ajarkan atau Kak Bas sharing, agar kita lebih memahami tentang konsep daripada besaran ini. Baik. Ketika melakukan perhitungan, tentu ada ketidakpastian akibat hasil ukur, unsur-unsur variabel yang dioperasikan atau dihitung. Berikut ini adalah bagaimana menghitung fungsi ketidakpastian pada berbagai operasi matematika. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dua variabel X dan Y, maka ketidakpastian mutlaknya adalah mutlak delta X ditambah mutlak delta Y. Tanda mutlak di sini artinya semua nilai X dan Y bernilai positif. Kemudian yang kedua, untuk perkalian X dan Y, maka ketidakpastian relatifnya adalah penjumlahan ketidakpastian relatif X dan Y, tanda mutlak masing-masing, artinya bernilai positif. Yang ketiga, untuk fungsi eksponen A X pangkat N dikalikan Y pangkat M, maka ketidakpastian relatifnya adalah mutlak N dikalikan ketidakpastian relatif X ditambah mutlak M dikalikan ketidakpastian relatif Y, semua variabel bernilai positif. Baik, bila adik-adik bingung, tenang saja, mari kita perjelas dengan membahas soal secara perlahan. Di sini Kak Bas punya sebuah contoh soal sederhana. Tegangan antara ujung-ujung sebuah resistor adalah 200 plus minus 2% volt. Jika hambatan resistor itu adalah 40 plus minus 1,5% ohm, maka tentukan ketidakpastian daya P yang digunakan. Dari soal, kita bisa ketahui tegangan V sama dengan 200 volt. Delta V atau ketidakpastian mutlak V adalah 2%. Atau 0,02 volt. R sama dengan 40 ohm dan delta R-nya adalah 0,015 ohm. Nah, daya P sama dengan V kuadrat dibagikan R. Ini adalah rumus hukum Ohm. Adik-adik pasti sudah pernah belajar sewaktu di SMP. Sehingga P sama dengan V kuadrat dikalikan dengan R-1. R-nya kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah dari positif menjadi negatif. Pertama, kita bisa hitung nilai P. Kita bisa hitung nilai P0-nya, yaitu 200 kuadrat nilai dari P dibagi dengan 40 nilai daripada R, hasilnya adalah 1000-an. Kita sudah peroleh nilai P0-nya. Selanjutnya, kita akan hitung nilai daripada delta P-nya. Nah, menghitung nilai delta P-nya, kita akan menggunakan salah satu rumus dari ketidakpastian melalui perhitungan. Dalam hal ini adalah fungsi eksponen. Nah, adik-adik, kita gunakan rumus berikut ini. Nah, selanjutnya, delta P per P sama dengan mutlak 2 dikalikan mutlak delta V per V ditambahkan mutlak minus 1 dikalikan mutlak delta R per R sehingga diperoleh ketidakpastian relatif P adalah 0,00575. Nah, baik.
Dari persamaan delta P per P, yaitu ketidakpastian relatif daripada dahiyanya, kita peroleh nilai daripada delta P-nya sama dengan 0,00575 dikalikan dengan P. Nah, P0-nya di sini sudah kita peroleh yaitu 1000 watt, sehingga kita peroleh nilai daripada delta P-nya adalah sama dengan 0,575 watt. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan dalam notasi ilmiahnya atau di dalam hasil ukurnya, P sama dengan P0 plus minus delta P, masukkan nilai P0-nya dan masukkan juga nilai delta P-nya, diperoleh P sama dengan 1000 plus minus 0,575 watt. Baik, demikian sharing dan diskusi kita untuk materi pengayaan bab 1 kelas 10 SMA ini. Terima kasih sudah menyimak, like dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.